Ya, inti kaji kita malam hari ini bagaimana kita melahirkan ya insan ketuhanan, manusia yang berketuhanan. Nah, kenapa? Karena insan dan ketuhanan itu maknanya adalah satu. Al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu aku itu manusia. Coba bayangkan bagaimana Allah menanamkan spirit itu. Ya Muhammad, ketika mereka bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Dan aku beserta mereka di mana mereka berada. Aku tidak jauh dari urat nadi mereka. Maka ini suplemen tauhid. Jadi berhentilah kita sekali lagi memahami diri kita yang seperti itu dan bertahanlah di diri sejati. Itulah diri. Makanya itulah disebut dengan kiamat gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana hadihi a'ma fa wal akhiratu a'ma wa adallu sabila. Sadaqallahu alazim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati, senantiasa doa saya buat kita semua, semoga Allah senantiasa memuliakan kita, mulia kita di hadapan makhluk, dan mulia pula kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia kita di dunia ini dan insyaallah mulia pula kita kelak di akhirat. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafalkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang diberikan kepada kita. Mari sama kita gunakan nikmat yang Allah berikan itu sebagai sarana kita menuju Allah. Mudah-mudahan kita diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantunan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita diakan kepada rohani Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita bersama, termasuk pada guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan keluarga kita sekalian. Semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah, kulu rabbaniyun, Allah memerintahkan kita untuk menjadi insan rabbani. Apa itu insan rabbani? Menjadi insan ketuhanan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika kita tidak lagi memandang diri kita yang selamanya ini kita akui diri kita, tetapi jadilah kita atau
kesadaran kita bukan lagi kesadaran ego atau kesadaran anania kita, dan memang itu sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, kesadaran yang terbangun di diri kita ini ya kesadaran kebanyakan. Tetapi tinggalkanlah itu. Untuk menuju Allah itu tentu adalah kesadaran yang kita bangun di diri kita ini. Saya katakan dengan kesadaran diri sejati kita. Dari kumpulan-kumpulan pembahasan yang telah kita lalui, ya diri sejati kita itu kita esa bersama Allah. Karena diri sejati kita itu percikan dari Allah. Maka kembali kita mengingat kalimat Allah bukanlah tamu di diri kita. Dan keliru kita kalau mengatakan Allah itu tamu. Tetapi Allah adalah pemilik. Tetapi Allah lah yang nyata pada diri kita. Nah, coba kawan-kawan sekalian, sampai sini kalimatnya. Mari detik ini, saat ini kita melahirkan atau dilahirkan, saya katakan adalah kelahiran kedua kita. Kemarin lahir fisik, sekarang kita lahirkan ya spiritual kita, keimanan kita, keyakinan kita bahwa itulah hakikat diri sejati kita. Dengan kesadaran itu, maka insya Allah akan terbuka seluas-luasnya, akan tidak terbatas lagi memahami makna kehidupan ini. Dan mari sama kita belajar untuk tetap merasakan detik ini dan ke depan itulah diriku, dan itu akan melahirkan rasa, ya rasa, melahirkan kesadaran. Sadarilah itu dan rasakanlah itu. Karena dalam frekuensi yang seperti itu, kita baru bisa terhubung dengan Allah. Maka kita akan risau, kita akan gundah kalau rasa itu, kesadaran itu tidak aktif pada diri kita. Aktifkan itu. Kapan, bila, dan di mana saja. Ya, dan kalau itu terus dilatih, maka frekuensi rohaniah kita itu semakin tinggi dan tajam. Dengan rasa itulah kita berdoa.
Kenapa Allah tidak mendengar kata-kata kita? Yang Allah dengar adalah rasa. Rasa itulah frekuensinya, gelombangnya. Dengan rasa itulah kita menghadap, seumpama berdoa itu dengan rasa itu, bukan dengan kata-kata. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertabatil mengganti diri ini dari diri yang seperti saya katakan di awal tadi, karena kita masih menyelusuri dalam pembahasan tauhid sifat, maka lihatlah sifat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu, itulah batang tubuh kita. Diri itulah. Ya. Itulah batang tubuh kita. Nah, inilah saya katakan diri yang qadim. Maka dalam ta'lim kita yang kemarin, saya sudah mencontohkan dalam gerakan sholat yang untuk melatih dan menanam sifat itu. Ya, bukan saya katakan sholat, tetapi melatih untuk menyatakan kalau ya dalam sholat itu si kudrat, si iradat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih jauh lagi untuk sampai pada kalimat saya yang terdahulu, bahwa sebenar-benar diri itu, ini kita kembali kepada kajian sifat, sebenar-benar diri itu adalah hayat. Nah, hayat itu artinya hidup. Maka hidup yang kita miliki ini bukan hayat kita. Jangan jadi orang mabuk kita mengatakan hidup ini hidup kita. Itu udah nggak ada. Nah, ini dia tabatilnya itu. Dan jangan coba-coba sekali saja terlintas saja mengatakan hidup ini hidup kita. Itu problema dalam tauhid. Jadi sebenar-benar diri kita hayat. Tentu hayat itu muncul dari sifat yang 7 kan. Maka sangat luar biasa sekali ulama ini, ulama-ulama ini. Kalau kita lihat dia di nomor 4 ayat itu. Jadi ditarik dari 7 itu 1 hayat. Inilah sebenar-benar diri. Kenapa? Ini kesimpulan dari sifat yang 7 itu. Hidup ini. Nah, bagaimana ceritanya? Karena ada hayat itulah makanya ada kudrat. Si hayat itulah si kudrat. Kudrat itulah si hayat. Karena hayat itulah ada iradat. Iradat itulah si hayat. Karena hayat itulah ada ilmu pengetahuan. Pengetahuan itulah si hayat. Hayat itulah sama. Sama itulah hayat. Hayat itulah basar. Basar itulah si hayat. Hayat itulah kalam. Si kalam itulah si hayat.
Nah, maka letak hayat itu di batang tubuh kita ini, itulah dia turun naiknya napas. Napas itu dia turun naik dengan zikir Allah, Allah. Nah, ini yang setiap pertemuan kita coba melakukan itu. Nah, maka kalau kita fokus di situ pun di dalam bersolat, karena dia adalah imam pada sifat yang 7, dia juga imam pada batang tubuh. Nah, kesadaran itu, kesadaran si hayat itu. Nah, maka naik kita pada satu tahapan tidak lagi melihat kudrat iradah. Karena dia menjadi rusum, menjadi istimbat, menjadi kesimpulan. Dia sudah menjadi hayat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah mengatakan la ta'khuzuhu sinatu wala naum, dia itulah yang nggak ngambil ngantuk, nggak ngambil tidur, dan dia terus serta kita, tak pernah kita berjarak. Di dalam tidur pun kita dia yang nggak tidur. Kalau organ yang lain kan tidur itu, si roda itu. Nah, siapa napas itu? Itu sifat Allah. Itu nyata Allah. Jadikanlah dia imam terhadap tubuh di dalam bersolat. Yang pernah sering saya katakan, ketika berurusan dengan sholat itu, napas, gerakan napas dulu naik, baru anggota naik. Ketika kita mau rukuk sujud, napas diturunkan, dinikmati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi intinya itikad kita jangan lagi melihat atau mengakui diri yang ini, tapi diri sejati kita itulah yang menjadi diri kita, karena kita sudah tiada. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk dapat kita tunaikan di dalam kehidupan ini. Maka Rasulullah mengingatkan kita, memberikan pengajaran kepada kita. Man kharaja nafasin, kata Rasulullah itu, barang siapa yang nggak tahu dia keluar, maksudnya napasnya itu, dia tidak sadar, tidak menyadari itu adalah zikir. Maka andaikan dia mati, maka mati itu bagaikan bangkai. Bangkai itu bukan binatang yang haram, tapi binatang yang haram, terhina. Itu maknanya. Dan insya Allah ketika itu kita lestarikan, amalkan, ketika dia nanti meninggalkan raga ini, dia akan menjadikan sebuah kematian itu sebagai nikmat.
Kenapa begitu? Karena dia tahu jalan pulang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mari kita bangun di diri kita ini kesadaran ketuhanan. Dan ini merupakan hal yang wajib, kesadaran itu. Teruslah dilatih diri kita untuk melahirkan itu. Biarlah kita terlahir berulang-ulang. Ya, bangun kesadaran ketuhanan di diri ini supaya hidup. Dan itu sudah menjadi diri kita dan harus kita urusin gitu loh. Jangan lagi kita turun ke bawah. Masih kesadaran anaknya kita. Nanti kalau saya bilang ini, tapi untuk pribadi. Kalau kita tetap menjalani hidup ini dengan keakuan anania, itu orang diri. Dan orang yang seperti itu dalam keadaan bernajis itu. Saya lebih jauh mengatakan, mari kita kejar kesuksesan, baik urusan dunia ini maupun urusan akhirat itu dengan ya yang ada di situ. Kita kan sudah tahu bahwa semesta ini, alam semesta ini milik Allah. Maka caranya dulu cari pemilik alamnya, dan itu ada pada diri kita. Jadi dusta besar kalau ada orang mengatakan kalau kita ngaji gitu itu mengharuskan miskin. Tidak. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mengetahui dan segala-galanya. Ketika kita berfrekuensi kunu robbaniyun, menjadi insan robbani itu, insya Allah kita menjadi hidup ini tanpa batas. Bangun kesadaran. Jangan lagi munculkan kesadaran-kesadaran selain daripada itu. Maka melatih ini memerlukan keheningan melalui tawajuh, melalui meditasi. Kenapa gelombang ya munculnya nilai-nilai ketuhanan di diri kita ini ketika kita tidak mengaktifkan anania kita. Karena ego anania itu hijab. Jadi apalagi kalau si hijab yang beribadah, yang berdoa, ingin mengejar prestasi itu tidak akan, logika tauhid nggak akan bisa. Ya, inti kaji kita malam hari ini bagaimana kita melahirkan ya insan ketuhanan, manusia yang berketuhanan. Nah, kenapa? Karena insan dan ketuhanan itu maknanya adalah satu. Al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu aku itu manusia. Itu dia. Nah, ini pengantar kaji kita malam hari ini, tidak usah panjang-panjang. Ini saya khawatir, awak pikir tunduk karena panah, tapi karena memang kecapean. Ya, kesimpulannya, mari kita merubah mindset kita, memahami diri
bukanlah seperti selamanya ini. Ternyata diri yang kita pahami selamanya ini itu tak lebih dari najis. Tapi pahamilah diri, dan mindset kita memahami diriku adalah diri sejati itu. Maka itulah yang kita bawa kemana-mana. Coba bayangkan bagaimana Allah menanamkan spirit itu. Ya Muhammad, ketika mereka bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Dan aku beserta mereka di mana mereka berada. Aku tidak jauh dari urat nadi mereka. Maka ini suplemen tauhid. Jadi berhentilah kita sekali lagi memahami diri kita yang seperti itu, dan bertahanlah di diri sejati. Itulah diri. Makanya itulah disebut dengan kiamat itu. Cuma kita memahami kiamat itu kan kehancuran. Sebenarnya kiamat itu dari kata qoma yaqumu, kiamatan, bangkit. Apa yang dibangkitkan? Bangkitkan diri seperti itu. Bangkitkan diri sejati. Bangkitkan diri ketuhanan. Itulah menjadi diri kita. Kalau tanpa itu, frekuensi kita sama dengan kita begini, kawan-kawan. Terkadang kita bisa begitu akrab dengan si A, si B, yang puluhan tahun terjalin, tapi tiba-tiba saja kita bisa tidak bersahabat lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang tidak satu frekuensi lagi. Tidak satu frekuensi lagi. Tidak satu gelombang lagi. Kita sesama makhluk saja seperti itu. Nah, begitu juga kita kepada Allah. Kalau tidak satu gelombang, tidak satu frekuensi, nah inilah kadang-kadang menyebabkan ibadah kita tidak terima, doa kita tidak dikabulkan. Nah, kalau sebab karena itu, bertobatlah, gantilah bahwa kudrat iradat ilmu itulah batang tubuh kita, dan dari 7 itu ada 1, itulah ayat turun naiknya nafas, dan dia itu berzikirku Allah. Insya Allah dengan demikian hidup ini akan mendapat kemudahan, karena kesusahan itu ya sebenarnya tidak Allah inginkan, tetapi karena kita masih merasa hidup-hidup kita, maka Allah pun lepas tangan. Kalau hidup ini hidupmu ya Allah, maka Allah bertanggung jawab di atas kehidupan itu. Ya, salah satu saja malam hari ini kita perluas untuk berdiskusi. Ya, dengan judul kajian kita malam hari ini cukup dengan 1 kata, tabadil. Apa tabadil itu? Pergantian. Bukan ini diriku, tapi inilah diriku. Dengan memahami begitu, muliakan itu, jaga itu, maka kita akan dijaga, mulia, seperti itulah kita dimuliakan. Dia kaya, maka kita pun akan dia kayakan. Dia pintar, maka dia akan jadi kepintaran kita. Ya, itu saja malam hari ini. Mohon maaf ya, ada kekurangan, tapi saya yakin lewat diskusi mesti kita dalam. Ya, kaitkan beberapa kesimpulan. Allah bukanlah tamu di diri, tetapi Allah pemilik diri. Ya, etikat kita selama ini salah.
kita singkirkan Allah di diri, kita orbitkan ego kita. Ternyata itulah membawa problema kehidupan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ingin mengungkap rahasia di balik kajian ini lewat diskusi kita. Kawan-kawan, beranilah membicarakan perjalanan spiritualnya sudah sampai di mana. Ya, supaya kita tahu mengukur ya, ibarat dokter, obat apa yang harus kita berikan, seperti apa yang harus kita sampaikan, supaya kita ini jangan tasalsul. Arti tasalsul itu tak tentu arah, tidak ada evaluasi. Ya, itu perlu kita lakukan. Yang mulialah kawan-kawan yang bisa mendapat paham dari kajian ini. Itulah Shiratal Mustaqim itu, bukan jalan lurus itu. Jangan pernah membayangkan Shiratal Mustaqim itu seperti jalan tol. Nah, jangan. Shiratal Mustaqim itu ketika i'tiqad kita benar menuju Allah, itulah Shiratal Mustaqim. Jangan dibayangkan dia lebih tajam dari pedang, dari lebih halus dari rambut. Tidak, ketika i'tiqad kita yang benar, maka amal kita pun akan benar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah. ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا غفور رحيم. اللهم يا الله أنزل لنا علم وحكمة والنور والهداية والبركة والسلامة يا مجيب السائلين يا مجيب المنجدين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر علينا يا الله بصفاء المعرفة وبنا تسهيل المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.